kali saya pakai serban. Insya Allah ada sampai 1 menit nanti saya copot. Karena untuk gus-gus muda itu ada kaedahnya. Katanya dulu pakai serban setelah bisa baca Wahab. Kalau sekarang enggak, kalau sudah kaji dipanggil abah ya pakai serban. Saya ini santri sarang mulai kecil, dulu pakai fikih model usul fikih. Jadi kalau keyakinan Mbah Maimun itu kalau ada santri pakai peci putih itu dimarahin. Katanya beliau, wong desa itu kaji adol Tegal adol sawah, mbok saingi kedul 5.000. Jadi ngelarani kiai itu ngelarani wong desa itu dosa katanya. Tapi beberapa kiai pakai peci putih karena sunat. Akhirnya saya sudah haji tapi keterusan pakai peci hitam karena mulai kecil diharamkan terus keterusan. Pakai serban juga gitu, dulu ada kaedahnya katanya boleh pakai ini harus setelah ini terus keterusan nggak pakai. Tapi ini alhamdulillah dikasih sama Gus Ali ini saya terima. Nah ini iaro apa tamlik tidak tahu. Teman-teman bahasa Indonesia Jawa bahasa Inggris dulu. Jadi bahasa Inggris favorit understand dulu. Jawa mau dia santai-santai mau dia. Ini saya tidak tahu saya harus istighfar atau harus syukur. Karena kenapa saya berpikir ini kalau butuh istighfar nopo syukur, mergi termasuk yang paling saya hindari itu acara seperti ini. Cuma ada 2% pengecualian, yaitu guru, keluarga, temannya bapak. Ini Gus Ali termasuk masuk kategori temannya bapak. Saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu, mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. Dua, saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu 1 jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus khatam, karena saya ini trauma. Kalau ngaji di depan, musannaf bilang kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Setelah belajar di belakang kama sabako, seperti yang sudah kelewat. Sehingga gara-gara itu saya kalau sinau itu khatam dari min awali hatta akhiri, karena yang satu di depan kama sayati, setelah di belakang kama sabako apa kama takotan. Yang jelas ilmu yang saya tekuni memang ilmu tafsir. Gus Ali tahu betul tentang bapak saya karena mulai kecil saya ini menangi beliau belum tenar-tenar amat, sampai sangat tenar, mungkin sampai langit ya khawas. Begini, dulu saya di sarang itu pernah rois takrib, rois fathul mu'in. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Hak bisa ono wong imami saking semangate ngapalno hal ataka hadisul ghasyiyah Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul ghasyiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah gitu. Nah pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Jadi adik-adik kira-kira batal buatan ngelingno imam muni orang maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu apa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Enggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya itu cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli
Musolli itu ngomong, kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru loh ya. Dan darurat, ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra. Kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah tok nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari gejolokan-gejolokan seperti itu akhirnya saya berpikir. Sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madzhabul Arba'ah. Karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang ma'junun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah, ini sambil latihan bahasa Arab katanya. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Ma'jun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alat tohara itu dua, alma wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alatut tadhir atau alatut tohara itu annar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya annar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun ma'junun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau Anda mandi junub atau nggak punya wudu, kalau nggak ada turab sama apa? Air, ada solusinya yaitu wudu pakai nar. Tapi itu jelas haram itu kalau itu, karena nggak mungkin nggak ada turab itu nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting. Karena ternyata para nabi itu menjadi pinter, itu ya karena digojlok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya, itu Nabi Ibrahim tangklek, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya, karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya, niki kalau pamit, niki kalau sembuh niki cekap. Niki cekap. Bingung, betul nguling nih, bingung. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini, wahal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim, sama Ibrahim. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya, gak masalah, sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Ghazali, cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul ya. Cedul. Ini nanya jejer ke sana. Jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-sak, cedul ya. Cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling. Jadi nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil.
Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini aja ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir, memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Oh rabah cah cilik biasa gak masalah. Sehingga dia terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lisannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'al li waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid ayyusaddiqun. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu Harun. Ya, kira-kira gak balim dulu. Iya balim. Ya, gitu. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun, ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita karena Musa itu agak alsak sehingga Harun ini ya gak levelnya. Padahal sezaman, sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal ma'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan, ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitabah bikuwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pintar. Wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas? Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas, orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Gitu. Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kancanan wong soleh, gak ruwet kan? Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pemenang kancanan wong mati, saya iso bodoni. Gitu. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Kancanan wong urip sumpek. Iya. Wong mati kata bejo. Wong mati kata bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati kata bejo. Ya. Itu ya ini santai-santai saja, rileks saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya, harus khatam biar enggak jadi korban kama sayati sama kama takutkan. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tobaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Ana an-nabiyyu, saya ini nabi. Biman zilatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih wong nakal-nakal itu ya ada khazanahnya, asal gak keterusan katut itu saja. Jadi kalau kamu niru Gus Mek itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau ndak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau gak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ranking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis.
Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya tidak pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi coro Jawa ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ada rencana besar gitu. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Main golek prestasi, golek umroh, sambil sing imami masjid haram barang. Kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah santri pinter yo dilem, santri bodoh yo dilem, santri bulet yo dilem, santri setengah bulet ya dilem, sekabeh kaulane pangeran. Kok ana hikmahe dhewe-dhewe kata gitu. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji wong ngono iku. Atine atos gitu. Tapi Abdul Hasan Asyadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ora iso syukur gitu. Jadi ini dua kutub besar. Siapa yang enggak tahu kewalian Abdul Hasan Asyadzili? Siapa yang enggak tahu kewalian Sayyid Abdul Al-Haddad? Nah, ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya guyu ya sering, nangis ya sering, ini sudah makomen, ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja gak pernah susah. Gak pernah susah. Bapak saya itu khasnya gak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundhut itu seguyon kali. Ya seneng, ya happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundhut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur. Ketika mau kapundhut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek. Adok mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ke zat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Sehingga Nabi Isa menjawab, Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak. Seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merengut terus koyo ora ono rahmate pangeran saja. Ini terjadi madzhab antara Abdul Hasan Asyadzili dan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat itu masih susah diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kulo ditampi boten ya Sayyid Abdul Hasan Asyadzili. Gak usah mikir ngono, ditegur sujud wis luar biasa. Orang geruang ditegur sujud, gak usah mikir ditompo ta ora. Loh iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, terus gak penting ditompo ta ora. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek, ditompo digajar pangeran terus ibu swarga terus sama bidadari gitu. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam